Pokoknya rindang banget dah, adem, akarnya juga segede-gede pohon kelapa tuh akarnya. Nah, di saat itulah jam 2 nemuin saya tuh perempuannya, ya. Penjaga makam itu, juru kunci. Iya, kuncennya ya. Kuncennya itu sekitar 3 kilo. Jarak dari makam. Rumah, iya, ke rumahnya. Jadi dari rumah ke makam itu 3 kilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Habib di channelnya Sang Pewaris Leluhur Official. Tentunya lagi dan lagi seperti biasa di konten Camis ini, cerita misteri ini, kita mengundang tamu. Kalau kepo sama siapa tamunya, kita pun udah pernah ngobrol berbincang bersama di konten sebelumnya. Kalau kepo dicek aja di YouTube Sang Pewaris Leluhur Official. Jadi beliau memiliki cerita mistis dan ada unsur-unsur mungkin santet menyantet. Kalau kepo sama cerita lebih lanjutnya, jangan kemana-mana, pantengin terus setelah pesan-pesan yang berikut ini. Oke guys, masih di sini. Langsung aja tanpa berlama-lama, kita juga udah kedatangan sama guru spiritualnya. Oke Pak, siapa nih namanya? Mungkin ada yang belum kenal nih dari penonton. Kalau orang bilang Kilawang. Kilawang. Iya. Ya sebut aja Kilawang. Kilawang gitu aja deh ya. Iya. Jadi beliau yang akan menceritakan sebuah kisah, mungkin kisah misteri. Oke Wak, tuh boleh cerita gimana tuh kronologinya tuh? Saya pernah bertapa bahasanya. 7 bertapa lah. Saat itu saya masih mencari jati diri kali Bang. Ya. Nyari yang ini, yang itu, yang Ya masih banyak pengenannya. Iya, yang harus perlu kita pelajari saat itu. Di daerah Pekalongan dah, nggak sebut tempatnya ya, nggak usah. Ya. Dan di saat saya lagi tirakat 3 hari, mau di akhir 3 hari itu siangnya disamperin tuh. Orangnya perempuan, terus berkata begini, iya nanti saya kasih, gitu kan. Itu di sisi lain, wah emang kenal sama orang itu atau? Enggak, itu goib. 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 Ya. Saya bilang iya, terima kasih. Begitu saya naik jam 12 malam, saya naik, bahasanya kita bersikir situ di pohon beringin. 2 pasang dia bertemuan tuh pohon beringinnya. Jadi yang satu di atas, yang satu di bawah, tapi bertemu gitu. Iya. Pokoknya rindang banget dah, adem, akarnya juga segede-gede pohon kelapa tuh akarnya. Bayangin aja. Posisi Kilawang nih betapa di luar atau di dalam ruangan? Di luar. Di luar. Nah, ketika jam 12 saya naik, ditunggu sampai jam 2. Nah, di saat itulah jam 2 nemuin saya tuh perempuannya, ya. Di saat dia nemuin, ada orang nyari kalong, kalong. Kondisi jam 2 malam tuh ya? Iya. Begitu ada suara tembakan itu langsung plang hilang, kan kita kaget juga. Tuh, akhirnya gagal, kita nggak nemuin dapat apa-apa di situ. Gara-gara kejadian seperti itu. Kan senapan senternya terang banget tuh, slup, ya kan. Senapannya cep gitu kan, kaget gitu. Akhirnya gagal di situ. Ya akhirnya mau dikata apa lagi, orang gagal, harusnya kita dapat sesuatu di situ. Ya, jadi apa yang gua lakuin sia-sia jatuh. Iya, jatuh sia-sia. Iya. Terus saya betapa lagi
di pinggir laut pernah juga. Jadi Wak nyoba buat kedua kalinya nih. Iya, cuman beda tempat aja Iya. nih. Nah, di pinggir laut saya dibawa waktu itu sama bapak dah. Cuman saya dikasih pohon tomat. Pohon tomat. Iya, pohon tomat. Kok pohon tomat kan nggak seukuran. Kalau pohon tomat itu gede dan tinggi kan nggak seukuran. Iya, iya. Saya situ bisa mencerna lah bahwasanya di sini nggak bisa dapat apa-apa. Logikanya nggak bisa lah. Harusnya kan pohon tomat itu seukuran. Iya. Gedenya seapa, tingginya seapa, dan batangnya seapa, itu bang Lebih dari batas wajar. iya, sewajarnya. Jadi saya suruh pulang waktu itu. Nggak dapat apa lagi, nggak dapat apa-apa lagi. Yang paling kaget saya di daerah Brebes. Kaget masalah apa tuh waktu? Saya pernah di makam. Makamnya itu ada 2 makam. Satu tempat untuk pesugihan, kedua untuk nyari keilmuan dah waktu itu. Iya, iya. Di daerah Brebes di pinggir tali Pemali. Saya di situ. Saya udah tirakat 3 hari puasa mutih. Setelah itu pas malam Jumat Kliwon, tempat dari penjaga makam itu, juru kunci, Iya, kuncennya ya. kuncinya itu sekitar 3 kilo Jarak dari makam. rumah, iya, ke rumahnya. Jadi dari rumah ke makam itu 3 kilo. Saya dianterin waktu itu krimis-krimis, cuma Kliwon persis krimis-krimis. Nah, saya di situ ya zikiran karena saya menginginkan sesuatu. Iya. Saya zikiran, saya dicolek-colek, kan kaget itu, piar gitu kan. Masya Allah, gedenya sekali. Ya kan, udah rambutnya rok-rok begini nih. Itu Uang ngeliat sosok itu selagi jalan bareng si kuncen ini. Enggak, sendirian, belum. ditinggal. Oh. Coba di tengah-tengah pinggir sawah, di pinggir kali, ada makam panjang-panjang banget. Ukuran makam itu bisa 4 meter 3 meter panjangnya, ya kan. Saya pikir, nah saya milih buat keilmuan. Saat itu bukan buat pesugihan, karena situ ada 2 makam. Cerita dari kuncen itu makam ada 2, satu buat pesugihan, satu buat keilmuan. Nah, saya mau ngambil sesuatu di situ saat itu. Masya Allah, jantung udah mau copot. Walaupun kita Ditampakin bener jelas ditampakin. jelas dicolek dulu kita, jeprak, Masya Allah gitu kan. Gitu. Dan di situ saya nggak dikasih juga. Ketiga kalinya nggak dikasih nih ya. Iya, suruh pulang lagi. Makanya akhirnya saya kadang-kadang di hati tuh bertanya-tanya, kok kenapa sih ya saya nggak pernah dapat sesuatu kalau saya lagi lelah kondisi semari-mari itu bertanya-tanya. Yang terakhir saya lelakon itu puasa dan tapa itu di daerah Sieko, Majenang, di gunung. Di gunung. Saya dianterin juru kuncinya di daerah itu, di makam itu, semua makam saya tinggal sendirian makam. Kalau kita benar-benar lari mah pokoknya Masya Allah, jantungan bisa campur jantungan karena tekad dan udah bulat. Saya pengen sesuatu di sini, apa yang ada di sini, apa tuh kurus itu apa yang beribarat bisa menjadi apa ya, pegangan kita lah. Oh, itu situ kita dikelilingin kayak makhluk-makhluk yang nggak karuan-karuan. Bentuk jelasnya. Oh, jadi nggak cuma 1 atau 2 makhluk? Enggak. Pada berkumpul semua di situ. Udah yang berduduk begini, yang berduduk. Ya kan? Karena udah tegad bulat, ya kita temuin hal semacam itu. Tapi kita nggak berani terlalu menatap banget kan gitu saat itu. Begini. Tapi alhamdulillah ketika sudah kumpul semua tuh makhluk-makhluk itu, ya kita yang bilang sendiri. Itu pun nggak dikasih di situ. Tetap gagal. Gagal lagi. Tuh akhirnya saya
berpikir begitu, kenapa ya saya gagal terus dalam hal semacam ini. Ya mungkin Uwa berpikir apa ada salah cara atau bagaimana, tutur kata mungkin ya. Enggak di situ sih. Nah, ketika itu saya ketemu sama orang tua. Bahasanya ini orang tua duluan. Ya. Ngomong kamu itu nggak bakalan dapat apa-apa dimanapun. Oh, sebegitu karena ada bahasa orang tua saya ini, keturunan saya ini sudah pernah mengucap, kamu kalau pengen sesuatu nggak usah jauh-jauh, ke tempat saya aja. Justru ada yang lebih dekat ya. Ya, iya, keluarga sendiri bahasanya. Oh, serem-serem dah, Masya Allah. Oke, jangan sampailah kita cecarian begitu. Iya, iya. Ya nggak, apa ya, kita rugi sendiri sebenarnya. Rugi puasa, hasilnya kagak ada. Ya, rugi waktu, rugi segala macam. Perjalanan, ongkos dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi terakhir saya bermenung dan saya ketemu orang tua. Kamu nggak bakalan mungkin dapat di mana-mana. Gitu. Karena orang tua saya dulu pernah mengucap seperti itu. Kamu mau minta apa aja di sini dapat, di keluarga sendiri bahasanya. Gitu. Ibarat apa seperti itu ya, kayak udah bukan buatnya apa diucap sama keluarga apa dia apa ya, kayak di ultimatum begitu sama keluarga, di nggak bakalan lah kita dapat sesuatu, kamu di mana-mana nggak bakalan. Tapi ini pada akhirnya Uwa apa akhirnya dapat juga atau gimana nih? Ya akhirnya dapat itu juga dari keluarga. Jadi saya silaturahmi, saya ziarah ke tempat keluarga, ya kan, kita zikiran, emang bener ternyata oh apa yang dikatakan orang tua itu bener. Gitu, makanya omongan orang tua itu memang benar luar biasa. Jadi semenjak Uwa nih pergi berjalan jauh segala macam buat betapa tuh orang tua belum tahu tuh. Belum tahu dia. Dulu kalau jalan kan sendiri aja nggak ada yang tahu. Terus ya kan kita udah ngomongin tentang pertapaan lah ya. Iya. Di luar ini nih Uwa kan juga dulu pernah bikin konten live mystery nih. Iya. Mungkin di tengah-tengah live gitu ada yang menemukan hal-hal aneh gitu, Wak. Kalau di konten itu sebenarnya Uwa sih tahu hal-hal semacam itu. Cuman kan karena kita kadang-kala banyak seseorang, banyak yang ngikut. Kalau kita diunjukin mungkin ya pada lari. Cuman kan Uwa cuman diem. Kalau di konten-konten itu kebanyakan ya kuntilanak lah. Iya. Genderuwo lah. Cuman kalau di saat saya ngomong di saat situ nggak mungkin konten itu akan berjalan mulus, pasti pada lari. Iya. Gitu. Jadi disimpan sendiri. Simpan sendiri lah. Ya. Udah ada itu, udah seperti itu aja. Tapi pernah nggak nih, Wak, di tengah nge-live nih apakah dia bener nongol ngewujudin wujudnya gitu? Enggak. Belum. Paling lewat atau mukanya nongol doang udah. Ya samar-samar. Samar-samar gitu. Dari jauh tuh udah ada no. Kadang-kadang juga kru-kru kita itu juga ngelihat. Wah, gitu. Tanpa kita ngelihat, dia benar-benar ngelihat. Oh ya bener, dia ada itu ngejegruk begini ada. Cuman udah biarin aja, yang penting nggak ganggu kita kan, seperti itu. Betul. Terus menghargain dia kan, seperti itu. Berarti ini Uwa juga kan punya perguruan juga nih ya, Waringin Pitu namanya. Iya. Nah di Waringin Pitu juga kan mungkin Uwa memiliki beberapa murid nih. Biasanya apa sih tuh, Wak, yang diajarkan gitu? Kalau yang Wak ajarin sih artinya sesuatu yang bisa bermanfaat buat dia. Ya kan, yang jelas nggak pernah ngajarin hal-hal yang jelek-jelek terhadap dia. Yang kedua harus benar-benar mendekatkan lah pada yang kuasa. Itu. Jadi kita pondasikan dulu nih biar kuat dia, baru kita belajar. Gitu, nggak asal-asalan kita ngasih. Pondasi dulu. Pondasi udah cakep, udah kuat, udah kokoh, baru saya ngajarin hal-hal semacam keilmuan. Ya mungkin bahasa sekarang kita seleksi dulu. Nah iya, seperti itu. Iya. Nah nih, Wak, kan semenjak Uwa udah buka perguruan juga mungkin kan semakin kesini makin rame mungkin kan ya. Iya.
ada nggak sih Wak, mungkin ada orang yang nggak suka gitu, atau ada malah murid Wak yang minta tolong atau disantet begitu Wak? Kalau murid Uwa sih nggak ada ya, disantet. Ya, alhamdulillah nggak ada. Iya, tapi kalau yang datang pernah, bahkan Uwa pernah dipanggil juga. Saya pernah dipanggil di daerah arah Ciater lah, Ciater itu. Dia anak kiai perempuan, anak kiai, ya kiai emang bener kiai. Orang dia bapaknya punya musola, punya musola, dia ngimam di situ, apa situ. Ketika itu udah kalang kabut dah, itu perempuan udah kayak mau dijadi tumbal satu. Cerita itu dari Pakulonan, dari Rukiah, dari daerahnya sendiri. Wah, ini dari Pamulang yang terakhir semua ada, sebenarnya ada 5. Wah, paling jadi muda. Sudah beberapa cara dilakuin. Iya, sama mereka. Wah, paling terakhir di saat itu perempuan udah kalang kabut, udah ngamuk-ngamuk, udah kayak nggak, pokoknya bahasanya udah di ujung tanduk umpamanya. Ya kan. Nah, ketika itu saya terakhir pengobatan saya itu terakhir. Saya ngeliat dulu nih, posisi ini ada di mana nih barang nih orang nih begitu. Iya, yang mengirimnya. Iya, ada di mana nih? Apa ada di paha, apa ada di perut, ada di kaki gitu kan. Saya baca-baca kelihatan ada di daerah paha ini kan. Udah begitu saya udah tahu paham posisinya ada di situ. Saya deketin, saya pukul kan, pukul dengan jarak jauh, pakai pukulan Yasin, dia mental tuh, mental. Si perempuan ini. Iya, bangun dia, ngelawan. Saya dihadap lagi mental, itu ditonton sama masyarakat, kita kadang-kadang malu juga. Iya. udah saya mau dibunuh, gitu kan. Teriak-teriak begitu terus. Ya Allah, akhirnya dia udah mental, saya mental, dia bangun, dia nyerang saya lagi, saya mental, mental sama-sama. Jadi sempet panjang juga panjang. Ya kan, udah saya cabut, dia pingsan tuh, pingsan. Itu yang Uwa cabut berbentuk barang kah atau apa gitu? Makhluk gitu ya. Makhluk. Makhluk. Ya. Makhluk. Dicabut, udah selesai, dia pingsan. Akhirnya kita pengobatan itu kita terusin sampai 3 hari saya ngobatin itu. 3 hari lah. Orang kasihan karena perawan ya. Iya. Akhirnya saya selalu ke sana 3 hari itu. Alhamdulillah itu. Sampai saya ketemu lagi ngabarin, wah saya mau nikah, wah alhamdulillah sih gitu. Sampai punya anak gitu. Betul. Terus saya pernah ngobatin ke santet lagi anaknya Pak Lurah. Itu santet itu luar biasa banget. Ya, kalau masalah guna-guna, terus kayak yang paling berat itu santet yang sekaligus itu. Jam 11 siang hari Jumat, posisi saya itu lagi di luar. Ini benar-benar nyata, ya Allah, saya juga kadang-kadang nangis waktu itu. Hari Jumat jam 11 saya ditelepon Pak Lurah. Ustadz, di mana? Saya di luar Pak Lurah. Tolong pulang deh, pulang. Ada apa ya? Oh, dia pulang kata dia. Saya pulang tuh. Saya dibawa ke rumah Pak Lurah. Namanya perempuan anaknya. Itu lagi keadaan ngap-ngap begitu di ujung tanduk. Kayak orang sekarat gitu. Iya. Kan keluarga bingung, ini ngaji, orang ngaji. Bingung. Padahal sebelumnya tuh orang sehat. Sehat biasa aja, sehat. Udah di ujung tanduk nih, tenggorokan. Coba, kalau bapaknya udah kalang kabut. Ya kan. Begitu saya izin dulu Pak Lurah, saya izin nih. Ini gimana Stan? Saya mau pakai ilmu saya kan begitu. Oke, star saya dah. Tolong izin. Ya silakan, yang penting anak saya sehat, selamat. Udah. Jadi itu posisinya lagi cekek kalau orang yang tahu posisi. Kalau orang mungkin yang bisa melihat ya. Itu lagi cekek begini nih. Cekek. Ya Allah, saya akhirnya
saya izin, udah izin selesai, saya dapat izin, saya memperhatikan punyaan saya, udah. Saya bahasanya kita pukul aja nih, nggak usah kita pukul mental. Langsung sekali itu tuh bocah langsung, alhamdulillah dikasih makan, kasih roti, makan roti, lapar banget perasaan. Yang Uwa lihat nih, dia lagi dicekek sama makhluk lain nih. Gede banget, itu kiriman, bener-bener kiriman. Kalau nggak kiriman nggak bakalan sengaja. Iya, ya karena jatuhnya kalau kita nggak mengganggu, mereka pun nggak bakalan ganggu. Coba, itu santet nomor 1 kalau yang begitu tuh. Saya kalau dapat lawan mati mungkin gitu. Kalau timbang guna-guna mah, bahasanya pakai media. Kalau santet tuh enggak, yang asli mah santet langsung. Bahkan dari dulu pun santet sampai sekarang mungkin masih banyak. Masih banyak. Gitu. Santet kan macam-macam. Jadi ada yang sekal mati, kelas 1, kelas 2, kelas 3, begitu. Ada paket masing-masing. Paketnya masing-masing. Nah, ini paket-paket yang mahal yang langsung sekaligus. Ada pakai media golok ada, pakai media binatang ada. Boneka juga ada. Berarti dari kedua, ya bisa disebut pasien mungkin ya? Iya. Dari kedua pasien Uwa ini, alhamdulillah dua-duanya nih sampai sekarang sehat gitu. Sehat. Udah sekarang udah mau kuliah bocahnya. Nah, terus saya pernah di Bambu Apus. Itu karyawan pabrik lah bahasanya. Itu baru diangkat jadi kepala bagian ya. Habis asar pulang nih. Pulang itu lidah itu nggak bisa ke dalam, padahal sadar loh. Nggak bisa, Mbak, nggak bisa, Pak, demi Allah, Pak, saya nggak bisa. Itu lidah. Ya Allah, saya ngeliat juga nggak tega. Ya kan, saya diparanin dari habis maghrib. Diparanin tuh karena itu udah ngaji semua, ngaji Yasin penuh tuh rumah. Ya, keluarga pun masih ada usaha gitu. Usaha. Benar-benar saya juga begitu datang kaget. Dalam posisi kayak gitu. Posisi sadar. Tolong Pak, yang gitu ya. Ya Allah, saya bilang, ini kenapa? Nggak tahu Pak, pulang kerja. Jadi langsung ditembak seperti itu karena dia diangkat jadi kepala bagian. Itu perempuan langsung. Ada yang nggak mau kalah. Nggak mau kalah. Sekali itu juga loh. Udah saya obatin. Saya waktu itu hampir putus asa. Karena apa? Yang saya punya dari A sampai Z kagak mempan. Berarti ini bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Pakai ini kagak mempan, pakai senjata kang ini kagak mempan, pakai doa ini kagak mempan. Ya, wah itu saat itu benar-benar udah buntu. Mau pakai apa ya? Pakai apa ya? Wah ya Allah. Itu benar-benar bingung, wah. Mau putus asa. Sekarang dari jam habis maghrib, wah, sampai jam 3, bayangin aja. Jam 3 subuh tuh. Bener-bener. Kan bingung, udah habis bahasa kita ini, bawaan kita tuh udah habis. Nah, saya teringat, saya sholat hajat 2 rakaat, saya minta kuasa. Di situ saya dikasih ingat, benar-benar kasih ingat, saya pernah dikasih amalan sama abang saya pribadi, ya kan, untuk berkomunikasi, ya, ada di surat Al-Mulk. Itu ayatnya, saya baca itu sebentar, dikasihlah cara obatnya. Bahasa ini kelihatan nih obatnya, ini loh. Itu amalan itu bisa bisa kita minta obat dan bisa digambaran. Iya, gitu. Saya diinget tuh ada surat Al-Mulk tuh ayatnya, saya baca itu sesuai dengan yang saya diajari nama abang saya, ketemulah tuh obatnya. Tahu apa obatnya? Logikanya kagak masuk akal. Ya, cuman daun sirih loh. Daun sirih kita makan lagi, kita ngambil tiga lembar daun sirih, kita doa, kita makan kunyah sambil baca yang saya punya. Saya baca terus berapa kali kita baca di mulut. Saya tempelin di lidahnya tuh. Slep, langsung.
Alhamdulillah itu Masya Allah langsung makan, langsung minum, sehat Perkara walafiat. daun sirih ya. Itu Iya. kan luar biasa. Pakai senjata ini kagak mempan, doa ini kagak mentah semua, sampai mau putus asa itu loh. Bayangin habis maghrib sampai jam 3 ukurannya bagaimana kita? Ini makan waktu banyak banget. Ya iya, udah kebingungan kita juga. Iya. Tuh. Gitu. Bener-bener dah kalau santet luar biasa bener-bener. Berarti Wak juga nih bisa dibilang buka praktek juga nih Wak ya. Iya. Buat yang mungkin ada gangguan-gangguan di luar medis, Iya. bisa ke Wak juga ya. Insya Allah bisa. Ya, nanti mungkin nomornya kita taruh di deskripsi ya Wak ya. Iya. Nah buat lokasi tepatnya nih Wak, pengobatannya tuh di mana Wak? Di Jalan Surya Kencana. Surya Kencana, Iya. Pokoknya Musola Arisia. Musola Arisia. Iya. Iya. Wak pokoknya standby di situ Standby ya. saya standby di musola. Iya. Karena apa? Karena saya juga pengurus musola itu langsung. Iya. Jadi itu musola punya seseorang, serainlah nih Pak Ustadz. Itu buka musola, Masya Allah. Apa tuh Wak tuh? Cerita nih saya yang buka musola itu. Tadinya musola itu nggak kepake. Ya, terbengkalai. Terbengkalai buat tiduran doang. Orang pada ngontrak, pada tiduran doang di situ. Iya. Itu musola bentuknya kayak gereja. Belum bagus seperti sekarang. Itu musola. Ketika saya ada minat mau membuka atau mengembangkan musola ini biar berjalan, biar buat ya bagaimana musola semestinya menghidupkan lah. Ya, menghidupkan. Menghidupkan musola. Itu gangguannya juga luar biasa. Apa tuh Wak tuh? Karena- Apa gangguan-gangguan itu? Waktu itu kan musola gelap. Musola gelap, bentuknya juga bentuk kayak gereja, semua ketutup. Iya. Untuk cahaya pun paling di depan doang pintu. Iya, cahaya pintu. Udah deh gitu kan, semua rapet. Nah ketika saya sholat tahajud di situ, 3 kali saya sholat tahajud, maksudnya ditemuin. Iya. Sholat tahajud saya ditemuin, itu orang duduk lagi jikiran keadaan gelap. Begitu saya masuk, dia langsung jalan pulang, Jalan keluar ya. keluar. Ya, yang kedua malamnya begitu lagi juga. Nggak mustahil dong gelap-gelap dia baca Quran. Gelap posisi kan bisa. Berarti 3 kali berturut-turut setiap Wak pengen masuk musola dia keluar. Iya ketemu ini terus terakhir papasan begini nih, Iya. nggak ngomong A nggak ngomong B. Saya bingung di seluruh wilayah situ nggak ada orang semacam ini, orangnya hitam, kecil, kurus, tinggi, pakai kain sarung, pokoknya hitam dah. Saya nanya-nanya dari ujung ke ujung nggak ada. Seperti Ya, orang seperti ciri-ciri seperti itu nggak ada. Tapi saya nggak ambil pusing, biarin aja apa itu malaikat atau saya nggak tahu dah wallahu alam, ya kan. Nah seketika itu saya bilang sama si Eko sama teman Mas Yudi, saya pengen menghidupin musola itu. Di saat ngomong seperti itu sama teman kita si Yudi sama si Eko, itu diijabah. Bener-bener diijabah. Saya kerja juga berhentiin saat itu. Berhentiin, akhirnya udahlah saya diputusin karena saya udah mengucap seperti itu dan didengar sama yang kuasa. Saya buka tuh, saya ajannya aja saya dobrak tuh pintunya. Gudangnya yang ada mic-nya, baru saya adzan. Karena apa? Kayaknya merasa berdosa. Kita di depan musola nggak hidup, tapi kita bisa baca alif batasa. Iya. Kok tuh musola begitu terbengkalai nggak dihidupin? Ya, padahal ada kita di situ. Iya. Gitu kan. Itu kedorong kita. Iya. Karena segini-gininya saya pernah pesantren lah, jadi ilmu sedikit ya ada lah bahasanya gitu. Walaupun baru bisa baca alif batasa bahasanya itu. Udah tuh. Ya itu dah. Sekarang kan musola jadi cakep. Nah sekarang saya pegang untuk pengobatan. Ini segala macam pengobatan apa aja lah. Yang penting saya ini nggak lari dari jalan yang kuasa lah, menyimpang lah seperti itu. Ya pada intinya mah pengobatan apapun itu lillahi ta'ala. Iya. Jadi semuanya diserahin ke Allah. Iya, saya tetap doa, nggak lari dari doa. Pasti saya doa, malamnya saya doa dan doa. Karena doa itu mujarab, kayak pisau, tajam tuh doa. Senjata orang mukmin, orang Islam ya doa itu. Betul. Oke Wak, terima kasih Wak udah nyempetin hadir ke sini.
udah nyempetin waktunya terus berbagi cerita nih sama penonton. Terima kasih sekali lagi. Oke guys, mungkin itu aja sekian cerita dari narasumber yang kita undang kali ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe juga. Dan jangan lupa juga aktifin lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Itu aja, see you next video.